untuk mereview kembali bahwa kebijakan moneter Islam itu sebenarnya hanya dua. Jadi Islam akan mengatur mata uang itu dalam dua aspek, yaitu adalah jenis mata uangnya dan yang kedua adalah penggunaan mata uangnya. Untuk jenis mata uangnya sudah kita selesaikan, sedangkan untuk penggunaan mata uangnya ini memang pembahasannya sangat panjang karena ada beberapa hukum yang harus kita selesaikan pembahasannya. Paling tidak ada 7 hukum. Yang pertama adalah hukum-hukum shorf, ini sudah kita bahas, atau hukum jual beli mata uang. Kemudian yang kedua larangan riba, itu kemarin sudah kita selesaikan sampai 2 kali pertemuan. Kemudian hari ini kita akan membahas larangan kanzul mal. Nanti kalau masih ada waktu masuk kepada larangan judi. Kenapa? Karena ada lagunya ya, judi gitu. Yang kelima larangan tabdzir, yaitu larangan boros ya, larangan boros. Kemudian larangan israf atau berfoya-foya. Tarif juga berfoya-foya, tapi ada sedikit perbedaan antara israf dan tarif. Kemudian larangan takfir atau kikir ya, bakhil. Jadi kenapa kikir dilarang, yaitu tetap kaitannya dengan moneter Islam, karena semua terkait dengan perputaran mata uang. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang larangan kanzul mal. Ya, nanti ada sedikit contoh perhitungan matematika, tapi kita buat yang sesederhana mungkin ya, untuk memahami kenapa kanzul mal itu dilarang. Baik, kita lihat tinjauan normatifnya dulu. Jadi istilah fikihnya itu adalah ihtinas. Praktek ihtinas atau kanzul mal itu adalah menyimpan uang atau menimbun uang tanpa tujuan. Ya, menyimpan uang atau menimbun uang tanpa tujuan untuk dibelanjakan di masa datang. Jadi kalau istilah fikihnya itu al-jam'ul mali bila hajatin. Ya cuma begitu aja. Jadi al-jam'ul mali bila hajatin. Jadi mengumpul-ngumpulkan uang tanpa hajat. Itu namanya kanzul mal. Jadi hati-hati yang punya uang banyak, jangan suka mengumpul-ngumpulkan uang, menyimpan uang. Karena ini berlaku tidak hanya yang banyak, ternyata sedikit pun dilarang. Jadi pokoknya menyimpan uang walaupun Rp1.000 itu hukumnya haram. Menyimpan uang Rp2.000 haram, Rp10.000 haram. Kalau bila hajat, tanpa ada tujuan menyimpan uang itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang dimaksud ayat ini tentu saja emas dan perak yang waktu itu menjadi mata uang. Dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berarti sebenarnya di dalam ayat ini ada 2 hukum ya. Berlaku bisa salah satu, bisa salah 2. Maksudnya bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kalau salah satu saja sudah haram, apalagi salah 2. Salah 2 dapat 80. Dua-duanya maksudnya. Jadi salah satu misalnya apa? Wallazina yaknizuna. Berarti orang-orang yang menyimpan emas. Ini sudah satu hukum. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu sebenarnya sudah dilarang.
Hukum yang kedua itu adalah ketika ada panggilan jihad. Jadi di masa Rasul dulu, kalau ada panggilan jihad, karena disebut fi sabilillah, itu kalau ulama selalu mengkaitkan dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada panggilan jihad, kemudian dia punya kelebihan uang, berinfak, tidak mau berinfak untuk fi sabilillah, berarti itu hukum yang kedua. Jadi kalau ada panggilan jihad, dia punya kelebihan uang, tidak mau ikut berinfak fi sabilillah, itu termasuk haram hukumnya. Atau dua-duanya, dia juga menyimpan uang, dia juga tidak mau berinfak fi sabilillah. Jadi salah satu itu sudah terkena hukum haram, apalagi salah dua. Termasuk dia tidak menyimpan emas dan perak, tetapi kalau ada panggilan jihad, dia tidak mau membelanjakan di jalan Allah, malah digunakan untuk yang lain, yang di luar kebutuhan asasinya. Itu juga terkena larangan. Jadi bisa tiga kemungkinan hukum di dalam ayat ini. Dia itu menyimpan uang saja. Yang kedua adalah dia eh, ada panggilan jihad, tidak mau membelanjakan uangnya di jalan Allah, tidak mau infak fi sabilillah, atau dua-duanya menyimpan dan tidak mau berinfak di jalan Allah. Jadi ada tiga kemungkinan hukum perbuatan yang jatuhnya haram. Kenapa haram? Karena ada ancaman fabasirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi bisa rohnya, ini bahasa retorikanya Al-Quran. Berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Biasanya bisa roh, kabar gembira itu kan dengan yang menyenangkan. Ini untuk sindiran tegas. Fabasirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Berarti apa? Berarti menyimpan uang itu hukumnya haram. Maka secara ekonomi, nah sekarang penjelasannya secara ekonomi, Islam menghendaki agar mata uang senantiasa dibelanjakan dengan cara yang halal, agar uang itu terus berputar di pasar sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Jadi kita benar-benar dilarang untuk menyimpan uang. Menyimpan uang itu membuat ekonomi berhenti, membuat ekonomi tidak bergerak. Nah, nanti kita jelaskan hitungan-hitungannya, contoh-contoh sederhananya. Tapi masih ada satu catatan, jangan khawatir. Hukum kanzul mal itu berbeda dengan hukum iddikhor. Jadi iddikhor kalau dikaitkan dengan istilah fikihnya, kalau kanzul mal itu eh, al-jam'ul mali bila hajatin, kalau iddikhor itu berarti ya tinggal la-nya dihilangi. Jam'ul mani bil hajati. Gitu aja sudah selesai. Jadi yang disebut iddikhar itu berarti mengumpul-ngumpulkan uang atau menyimpan uang dengan hajat gitu. Dengan hajat tentu saja hajat yang akan datang. Jadi kalau kita menyimpan uang ada hajatnya, diniatkan tujuannya itu untuk konsumsi yang akan datang, itu masuknya iddikhar, bukan masuk kanzul mal. Nah, kalau iddikhar itu hukumnya boleh. Masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kanzul mal itu bila hajatin itu hukumnya haram. Oleh karena itu, kalau kita punya uang walaupun Rp1.000, kalau kita simpan, kalau tidak kita belanjakan, itu harus dengan niat. Untuk apa? Misalnya punya uang 100 juta, Ustadz Muammar uangnya 100 juta disimpan, itu harus jelas itu untuk apa. Apakah untuk naik haji, atau untuk membangun rumah, atau untuk membeli mobil, atau untuk membeli mobil-mobilan. Mungkin anaknya banyak. Itu harus dengan niat. Itu namanya jam'ul mal bil hajati. Dengan hajat itu boleh. Jadi jangan sampai salah paham. Dan itu beda dengan ikhtikar juga.
dulu sudah pernah kita bahas, ihtikar itu hukumnya haram, tapi ihtikar itu yang disimpan itu adalah barang-barang konsumsi. Kalau ihtikar itu misalnya menyimpan beras atau menyimpan jagung atau menyimpan tepung atau menyimpan apa tabung gas, tapi masih ada embel-embel dengan tujuan untuk menimbulkan kelangkaan pasar supaya harga-harga bisa mengalami kenaikan. Itu ihtikar, hukumnya haram juga. Misalnya kita menimbun beras, ya tentu saja tidak sekilo 2 kilo, tidak 1 kuintal 2 kuintal. Menimbun beras itu harus 1 gudang atau 2 gudang. Nah itu sudah bisa menimbulkan kelangkaan. Kalau sudah beras langka itu pasti harga bergerak naik. Setelah naik tinggi dilepas sedikit demi sedikit. Nah itu tujuan ihtikar dan itu hukumnya jelas haram. Jadi berarti ada 3 istilah yang harus kita pahami, yaitu kanzul mal, iddikhar, dan ihtikar. Itu beda-beda. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kanzul mal yang haram. Oke, sekarang kita masuk kepada tinjauan ekonominya ya. Kita menggunakan teori quantity of money atau kuantitas uang yang sangat terkenal itu teorinya Irving Fisher ya. Saya mengambil yang sederhana saja. Ada banyak teori kuantitas uang, tetapi untuk pembahasan pengajian ya jangan berat-berat. Saya sendiri keberatan apalagi yang tidak pernah belajar ekonomi. Teori Irving Fisher itu sederhana, rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T. Ini untuk memudahkan contoh perhitungan sederhana. M-nya itu adalah money supply ya, jumlah uang yang beredar. Kemudian P itu adalah velocity of money atau perputaran uang di pasar. Kemudian P itu adalah price atau tingkat harga dari barang dan jasa. Ini nanti untuk mengukur tingkat inflasi, jadi price ini. Terus T itu transactions, transaksi perdagangan. Jadi ini rumus umum dari Irving Fisher. Nah, nanti M kali V sama dengan P kali T ini biasanya digunakan untuk menghitung berapa uang yang harus disediakan oleh bank sentral, berapa uang yang harus dicetak. Dan tugas bank sentral yang utama itu mengendalikan inflasi. Nah, oleh karena itu kita ambil contoh perhitungan. Nah, tadi masih rumus yang Yang standar M kali V sama dengan P kali T. Kemudian ini variabel V bisa kita geser ke ruas kanan sehingga kita bisa melihat berapa jumlah uang yang harus diedarkan atau dicetak untuk dimasukkan ke pasar, untuk dilepas di pasar. Dengan cara apa? Menggeser V-nya, velocity of money. Biasanya kalau dalam hitungan-hitungan ekonomi, velocity of money itu diasumsikan tetap. Jadi kecepatan uang yang berputar, tingkat perputaran uang itu diasumsikan tetap. Maka kita bisa ambil contoh perhitungan yang sederhana. Misalnya jumlah uang yang diterbitkan katakanlah 50.000 ya, triliun lah gampangnya begitu. Tapi ini untuk yang sederhana, nggak usah triliunan, kita 50.000 rupiah saja. 50.000 rupiah. Kalau uang yang diedarkan di tengah masyarakat itu jumlahnya 50.000, kita nggak peduli itu pecahannya berapa, itu persamaannya, maka kita pelototi yang 10.000 ini. Misalnya transaksinya 5 kali. Digunakan untuk jual beli, transaksi sebanyak 5 kali. Maka
tingkat harganya itu 10.000. Price tingkat harga. Ini untuk mengukur tingkat inflasi. Coba kalau diuji coba, misalnya BI itu menambah jumlah uang beredar. Dengan asumsi apa? Transaksi di pasar tetap, perputaran uang di pasar juga tetap. Jadi harus hati-hati kalau pemerintah itu menaikkan jumlah uang beredar, jadi misalnya mencetak uang baru, biasanya kalau APBN itu sampai defisit, apalagi defisitnya sudah nembus 1.000 triliun, itu kita nggak bisa membayangkan. Defisit kok 1.000 triliun terus ditutup pakai apa? Biasanya jalan keluarnya harus cari utangan. Yang disebut defisit APBN itu logikanya sama dengan defisit rumah tangga. Ya sama. Misalnya saja rumah tangga yang disebut defisit itu seperti apa ya? Tinggal dilihat gajinya berapa. Misalnya gajinya tiba-tiba turun karena pandemi, biasanya 5 juta, kemudian dipotong menjadi 2,5 juta. Berarti ini kan langsung berkurang 50%. Padahal konsumsinya tetap, misalnya dia sudah biasa untuk keperluan makan, keperluan SPP, keperluan listrik, keperluan bayar cicilan utang, itu misalnya 5 juta. Dia gajinya 5 juta, biasanya pengeluarannya juga 5 juta, tiba-tiba gajinya turun jadi 2,5 juta. Itu namanya defisit. Defisit berapa? 2,5 juta juga. Terus kalau rumah tangga itu mengalami defisit seperti itu, terus solusinya apa? Mesti akan utang. Negara itu juga sama. Yang disebut keuangan negara itu ya APBN itu. Dulu sudah kita bahas di dalam kebijakan fiskal. Kalau APBN itu sudah ditetapkan, misalnya katakanlah 2020 ini APBN-nya 2.400 triliun. 2.400 triliun. Kemudian penerimaan pajak. Jadi pendapatan negara itu kan dari pajak. Yang utama, pendapatan negara yang utama dari sistem ekonomi kapitalis itu adalah dari pajak. Misalnya penerimaannya ditambah dengan dari penerimaan yang lain, misalnya dari migas, dari penjualan minyak dan gas, itu ketemunya cuma 1.400 triliun. Berarti kan defisit 1.000 triliun. Karena penerimaan pajak jeblok gara-gara apa ya? Pandemi, semua bisnis itu mengalami kejatuhan, sehingga pajak yang dibayarkan juga jatuh. Nah, ini kan defisit sampai 1.000 triliun. Dari mana akan mendapatkan uang? Biasanya cari utangan. Cari utangan, kalau tidak dalam negeri ya luar negeri. Bisa dengan menerbitkan surat utang negara atau cari utangan bilateral atau multilateral. Kalau ke IMF itu multilateral, kalau misalnya harus merayu ke Cina atau merayu ke Jerman atau merayu ke Amerika atau ke Jepang, itu berarti bilateral. Nah, kalau kita lihat laporan dari Menteri Keuangan, ternyata yang didapatkan kecil-kecil ya. Ada yang ngasih, kemarin Jerman katanya memberi 11 triliun, terus ada juga yang memberi 9 triliun, ada yang 6 triliun. Ya, kalau kurangnya 1.000 triliun ya masih jauh sekali itu. Walaupun bagi kita namanya 11 triliun sudah tenggelam, kita punya uang 11 triliun sampai 7 turunan nggak habis-habis. 1 miliar aja sudah tenggelam, kita nggak pernah pegang uang 1 miliar, apalagi 1 triliun, apalagi 10 triliun. Tapi kalau bagi negara itu sangat amat kecil dibanding dengan defisitnya, kekurangannya. Nah, itu yang paling bahaya nanti apa? Kalau utang gagal itu bisa menambah mencetak uang baru. Nah, mencetak uang baru itu kalau ditinjau dari rumusnya Irving Fisher ini bagaimana? Misalnya saja transaksinya tetap, kemudian perputaran uang juga tetap. Coba kalau kita tambah, misalnya
2 kali lipat, berarti 100.000. Uangnya kita cetak 2 kali lipat, 100.000. Yang terjadi apa? Kita bisa, yang terjadi adalah, yang saya kuning-kuning ini berarti apa? Harga langsung naik 2 kali lipat juga. Ini dengan perhitungan sederhana. Jadi kalau jumlah uang beredar itu ditambah, jumlah uang beredar itu ditambah menjadi 2 kali lipat, dia akan menjadi 100.000. Misalnya 2 kali lipat, maka harga langsung naik 2 kali lipat. Kalau transaksinya tetap dan velocity of money-nya juga tetap, pasti terjadi inflasi. Dan berbanding lurus dengan jumlah uang yang dicetak. Kalau transaksinya tetap. Ini bahayanya seperti itu. Oleh karena itu, solusinya bagaimana? Kalau jumlah uang yang beredar itu segini banyaknya, kalau mengikuti solusi Islam, sebenarnya Islam kan menghendaki orang-orang itu justru konsumtif gitu loh istilahnya. Kita jangan mengatakan boros ya, tapi konsumtif gitu loh. Maksudnya apa? Jangan menyimpan uang. Berarti apa? Harus rajin bertransaksi gitu loh. Jadi Ustadz Muammar jangan menyimpan uangnya gitu. 100 juta kalau disimpan, apalagi di bawah bantal, itu membuat ekonomi tidak berputar. Oleh karena itu kalau duitnya itu kemudian digunakan untuk transaksi, nanti kita bisa lihat. Berarti yang naik nanti apa? Kalau transaksinya dinaikkan, itu kan jadi 10 kan. Terus hasil perhitungannya gimana? Kita lihat hasil perhitungannya. Kalau transaksi dinaikkan, misalnya tadi uangnya memang sudah ditingkatkan menjadi 100.000. Nah, kita bisa lihat kalau transaksi naik 10 kali menjadi 10 kali, kalau tadi 5 kali, kemudian naik jadi 10 kali, maka ini kita bisa lihat tidak terjadi inflasi. Tidak terjadi inflasi, harganya masih tetap 10.000. Kayak yang pertama tadi. Nah, masih tetap 10.000 kan. Harga-harganya tetap, walaupun jumlah uang dinaikkan. Makanya dalam perhitungan BI ya, Bank Sentral itu, Bank Sentral tidak ada masalah kalau harus mencetak uang baru, asalkan apa? Asalkan transaksi itu naik. Kalau transaksi naik, dia bisa mencetak uang baru dan tidak akan terjadi inflasi. Secara teori kan begitu, tidak akan terjadi inflasi. Jadi harga tetap, asalkan apa? Transaksi meningkat. Nah, ini kan kalau duitnya kertas. Kalau duitnya kertas kan nyetak, 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 mudah gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kalau uangnya emas? Karena sudah kita bahas bahwa dalam moneter Islam itu mata uangnya wajib emas. Kalau negara mencetak uang itu harus emas dan perak. Nah, ini kan tidak semudah mencetak kertas gitu loh. Jumlah emas itu terbatas. Nah, ini yang selalu dikeluhkan atau menjadi alasan bagi ekonom-ekonom kapitalis mengatakan sudah nggak layak pakai emas, itu nggak layak. Kenapa? Kalau transaksi naik terus itu nggak bisa mengimbangi. Jadi kalau transaksi naik terus, jumlah uangnya tetap, gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya ini transaksi naik menjadi 10, sementara uangnya 50, berarti apa? Berarti duitnya kurang. Nah, ini akan menimbulkan apa? Ya, berarti apa? Menimbulkan deflasi malah. Itu bahaya juga dalam ekonomi. Jadi,
ekonomi yang bahaya tidak hanya inflasi tapi juga deflasi. Nah, berarti apa solusinya? Dalam Islam itu memang harus match antara apa? Antara ketentuan mata uangnya harus emas perak dengan ketentuan larangan kanzul mal. Nah, ini kalau jumlah uangnya sudah tidak bisa dinaikkan, misalnya tadi tetap 50.000 katakanlah, 50.000 dinar misalnya, kan nggak bisa naik. Berarti solusinya apa? Solusinya perputaran uang tetap harus dinaikkan, yaitu apa? Dengan larangan kanzul mal. Terus yang dirubah apa? Berarti yang dirubah adalah velocity of money. Nah, kita bisa lihat hasilnya ini. Nah, ini dengan asumsi tetap 50.000, tetap 50.000, kemudian transaksinya naik, syaratnya apa? Perputaran uangnya itu juga naik. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, jangan sampai uang itu disimpan. Jadi dengan uang yang sama, itu bisa digunakan untuk transaksi yang lebih banyak. Asal uangnya itu muter terus gitu. Itu dengan jumlah uang yang sama, terbukti inflasi tidak naik dan mencukupi untuk semua transaksi. Syaratnya apa? Ini pembaginya itu naik. Pembagi ini apa? Velocity of money. Jumlah uang yang beredar. Nah, itu bisa terjadi kalau larangan kanzul mal itu ditegakkan oleh negara. Jadi memang yang harus berperan, yang harus turun tangan adalah negara. Ini membayangkannya gimana ya? Misalnya uang 1.000 saja ya. Uang uang 1.000 itu bisa untuk transaksi berkali-kali asalkan uang itu berputar terus. Kalau berputarnya hanya sekali, ini hanya sekali ya. Kalau uang 1.000 itu berputar hanya sekali, untuk transaksi 10 kali dengan nilai 10.000 itu membutuhkan uang 100.000. Maksudnya begitu. Tapi kalau itu digunakan transaksi 2 kali, satu uang digunakan transaksi 2 kali, dia itu bisa digunakan untuk transaksi 10 kali, uangnya 10.000, itu kan hanya butuh 50.000. Nanti kalau ini diperbesar lagi, ini jumlah uang yang dibutuhkan semakin kecil. Ini harus dibandingkan atas bawah. Misalnya uangnya 10.000 ya, gampangnya uangnya 10.000. Kalau ada transaksi 10.000 itu untuk beli apa ya? Beli makan ya, nasi bungkus 10.000 ya. Nasi bungkus 10.000. Kalau nasi bungkus itu harganya satu bungkus itu 10.000, untuk pembelian 10 nasi bungkus, untuk transaksi 10 nasi bungkus, dibutuhkan uang berapa? 100.000. 10.000, 10.000 kali 10. Itu kalau uangnya satu transaksi satu uang. Satu transaksi satu uang. Jadi kalau satu uang digunakan untuk membeli nasi bungkus, dapat satu nasi bungkus. Nanti nasi bungkus yang kedua menggunakan uang yang berbeda lagi, 10.000. Nasi bungkus yang ketiga menggunakan uang 10.000 lagi, tapi yang berbeda. Kalau setiap uang itu hanya dalam satu hari itu hanya digunakan untuk satu kali transaksi, kemudian terus berhenti di bakulnya ya. Misalnya warung nasi, ada orang membeli, kemudian yang 10.000 langsung disimpan. Ini asumsi sederhana. Terus warung yang lain itu juga ada yang membeli 10.000 langsung disimpan. Terus ada lagi yang membeli 10.000 langsung disimpan. Berarti kalau ada orang yang beli 10 nasi bungkus, warung itu telah menyimpan 100.000. Kenapa? Duit yang diterima warung itu berhenti di warung itu dan hanya sehari itu untuk transaksi satu kali.
Kenapa? Karena disimpan duitnya. Coba kalau warung itu ada yang membeli nasi bungkus 10.000, nasi bungkus 10.000, nasi bungkus 10.000. Dengan uang yang sama, misalnya dia dapat 50.000, kan 5 kali kan. Tetapi setelah dapat 50.000, kemudian dia gunakan untuk transaksi yang nilainya 10.000 juga, 10.000, 10.000, tapi digunakan untuk membeli, misalnya membeli beras 1 kilo 10.000, kemudian membeli gula 1 kilo 10.000, membeli tepung misalnya 1 kilo 10.000, sampai 5 kali. Berarti kan dia tidak menyimpan uang. Begitu dia terima 10.000 untuk pembelian nasi bungkus, kemudian 10.000 itu digunakan untuk membeli minyak goreng misalnya 10.000. Kan berarti uang yang sama itu digunakan dalam satu hari 2 kali transaksi. Nah, ini yang di bawah ini kan 2 kali kan, 2 kali transaksi. Kemudian ada orang yang beli lagi nasi bungkus 10.000. Dia terima uang 10.000 langsung digunakan untuk transaksi beli beras 10.000. Terus uang yang ketiga 10.000 juga sampai 5 kali. Berarti nilai total uangnya kan 50.000 sebenarnya dalam sehari itu. Untuk beli nasi bungkus berapa? 5 bungkus. Warungnya menerima 50.000. Tapi hari itu juga dia itu melakukan transaksi 5 kali lagi, tetapi tidak untuk nasi bungkus. Dia belanja beras, belanja minyak, belanja tepung, belanja apa? Belanja bumbu-bumbu, masing-masing 10.000, 10.000, 10.000. Setiap uang digunakan 2 kali transaksi. Kebutuhan uang hari itu sebenarnya tetap 50.000, tidak butuh 100.000. 50.000 cukup untuk transaksi yang sama, yaitu 10 kali. Jadi untuk transaksi yang sama 10 kali, selama uang itu digunakan 2 kali, maka sebenarnya kebutuhan uangnya turun menjadi 50.000. Maka kalau ini digunakan 4 kali, sebenarnya kebutuhan uangnya tinggal 25.000. Nanti kalau 10 kali ya kebutuhannya paling cuma 10.000. Tapi transaksinya tetap 10 kali 10.000. Sebenarnya transaksinya, nilai transaksi itu 100.000, tapi kebutuhan uangnya bisa 100.000, kebutuhannya uang bisa 50.000, kebutuhannya uang bisa 10.000, bisa 100.000 rupiah. Maknanya apa? Dengan uang 1.000 rupiah itu bisa untuk transaksi nilainya 100.000. Dengan jumlah uang 10.000 bisa juga 100.000, 25.000 juga bisa, 50.000 juga bisa, 100.000 juga. Sangat tergantung apa? Velocity of money. Berapa kali uang itu digunakan untuk bertransaksi dalam waktu satu hari itu. Semakin sering jalan-jalan uang itu, kalau uang itu sering jalan-jalan digunakan transaksi, tidak mengendap di satu titik, maka kebutuhan uang, money supply-nya itu semakin kecil. Jadi tidak usah khawatir kalau menggunakan emas dan perak yang memang jumlahnya itu terbatas, tidak seperti rupiah yang pencetakan bisa sangat cepat, itu tetap tercukupi. Syaratnya apa? Larangan kanzul mal itu ditegakkan. Ihtinas itu harus dilarang. Nah, itu penjelasan ekonominya. Berbeda dengan uang kertas. Memang uang kertas itu membuat orang ekonomi manja. Begitu transaksi naik, wah ini kesempatan mencetak uang baru. Memang tidak menimbulkan inflasi seperti ini, tidak menimbulkan inflasi kan kalau mencetak uang baru. Selama transaksi naik. Kalau permintaan di pasar naik, maka pemerintah bisa mencetak uang baru. Itu sebenarnya bahaya. Dan kenapa itu dilakukan? Ya memang mencetak uang baru itu menguntungkan. Mohon maaf ya. Mohon maaf terlempar ya. Mohon maaf terlempar.
Jadi bagi apa? Bagi bank sentral itu menguntungkan. Itu baru level rupiah ya. Kalau misalnya biaya cetak satu lembar itu Rp1.000, biaya cetak Rp1.000. Kalau yang ditulis 100.000, dia kan langsung untung 90.000 sebenarnya. 99.000. Apalagi kalau yang dicetak dolar, ya Allah. Misalnya $1 yang dulu apa? Dulu kita pernah sampaikan biayanya itu 4 sen, kira-kira ya hanya Rp600. Kalau yang dicetak itu $100, untungnya kan langsung 1,4 juta. Itu namanya side knowledge. Itu yang membuat ya bank sentral jadi gatel ingin mencetak lagi karena keuntungannya sangat besar. Apalagi level dunia ya, level dunia itu sangat eh, sangat menguntungkan bagi yang mencetak dolar. Padahal Federal Reserve itu bukan milik pemerintah Amerika, bukan milik negara Amerika, tapi milik swasta. Wah, itu sangat menguntungkan itu. Kalau swasta bisa cetak uang gitu. Yang penting didorong transaksi naik. Apalagi kalau lebih jahat lagi, supaya transaksi naik dibuat perang. Harus ditimbulkan perang. Supaya apa? Terjadi kenaikan transaksi. Kalau di Timur Tengah misalnya dibuat huru hara, ada perang, kan kebutuhan untuk membuat senjata jadi naik. Mereka beli senjata sehingga apa produksi senjata naik. Nah, transaksi kan naik. Kalau transaksi naik, siapa yang senang? Ya yang mencetak mata uang. Mata uang ditambah lagi dia dapat untung apa? Side knowledge tadi. Cuma kertas di stempel kok. Kertas stempel laku. Itu kan nikmat sekali itu. Nah, itulah jahatnya moneter kapitalis. Nah, barangkali untuk hari ini Kanzul Mal sudah cukup. Eh, Kalau ditambah malah jadi mumet, tambah mumet. Walaupun itu hitungan-hitungan sederhana ya. Semoga dengan pendekatan ekonomi tadi kita bisa memahami kenapa kanzul mal itu dilarang. Ya intinya sebenarnya seperti itu. Baik, saya kembalikan ke studio satu.